alasan. Yang pertama, alasan teologis, dan yang kedua, alasan strategis. Alasan teologis yang saya maksud bahwa sangat jelas Alkitab mengajarkan kepada kita di dalam amanat agung bahwa semua orang harus dimuridkan, bahwa Injil harus diberitakan kepada semua orang. Nah, tentu mahasiswa pun ada di dalamnya. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah alasan strategisnya. Mahasiswa itu adalah kelompok yang sangat khas, dan mahasiswa itu mempunyai potensi yang sangat besar ke depannya. Nah, dua alasan ini menjadi alasan kuat kenapa pelayanan mahasiswa atau melayani mahasiswa itu penting. Ya, dan memang harus. Jadi pemberitaan Injil dan pemuritan itu tetap menjadi yang utama di dalam pelayanan mahasiswa. Maka saya pikir kita harus hati-hati dan harus menyadari bahwa pelayanan mahasiswa adalah pelayanan pemberitaan Injil dan pemuritan. Jadi pelayanan mahasiswa itu bukan satu organisasi atau satu lembaga yang hanya menyediakan kegiatan-kegiatan rohani atau melakukan aktivitas-aktivitas rohani, tetapi memang pemuritan dan pemberitaan Injil harus tetap menjadi fokus. Itu tidak boleh terlewatkan. Iya, mahasiswa itu kelompok yang khas. Kenapa kelompok yang khas? Yang pertama, mereka sangat homogen. Secara usia, secara rentang waktu mereka itu mirip. Jadi di mahasiswa itu waktunya itu sangat singkat ya. Jadi ketika kita melayani mahasiswa, kebutuhan mereka hampir sama. Jadi itu memudahkan kita melayani mereka. Tapi selain itu juga masa mahasiswa itu juga adalah masa pencarian jati diri. Mereka masih sangat bersemangat, mereka masih sangat terbuka dengan ide-ide, mereka masih sedang mencari arti hidup. Dan ketika kita melayani mereka, memberitakan Injil kepada mereka, memberi pengaruh kepada mereka, memuridkan mereka, maka itu adalah waktu yang pas bagi mereka untuk menerima. Ada satu pepatah yang menyebutkan bahwa ketika kita sedang atau mau membentuk besi, maka pukullah dia ketika masih panas. Nah, seperti itulah kira-kira pelayanan mahasiswa. Waktu masih panas, dia dilayani. Sangat berhubungan. Pelayanan mahasiswa nggak bisa dipisahkan dengan tujuan menghasilkan pemimpin. Nah, kita sangat ingat dengan motto kita sekali lagi, Student Today, Leader Tomorrow. Apa maksudnya? Bahwa ketika kita melayani mahasiswa, yang kita hasilkan itu adalah pemimpin. Saya selalu ingat apa yang disampaikan oleh Bapak Charles Habib Malik, mantan Sekretaris Umum PBB. Dia berkata, kalau kamu mau mengubah dunia, maka ubahlah universitas. If you want to change the world, change the university. Maksudnya apa? Bahwa mahasiswa yang ada di kampus itu adalah calon-calon pemimpin yang nantinya akan membawa pengaruh yang baik ketika mereka selesai dari perkuliahan. Nah, kalau kita tidak mendorong mereka mengenal kebenaran di masa mahasiswa, maka sebaliknya yang akan terjadi. Nah, potensi inilah yang sedang kita ambil ketika kita sejak mahasiswa melayani mereka, memberi pemahaman tentang kebenaran, mendorong mereka untuk mengerjakan kebenaran. Inilah yang diharapkan akan terjadi nanti ketika mereka alumni. Dan selain itu, secara sederhana ketika kita ingin mengubah banyak hal di Indonesia, di dunia ini, maka layanilah mahasiswa. Ketika ingin memperbaiki kualitas pendidik, layanilah mahasiswa yang ada di bidang pendidikan. Guru-guru, ketika kita mau memperbaiki kondisi kesehatan, kita layani mahasiswa kesehatan. Ketika kita ingin memperbaiki satu daerah, melayani tanah karo, layanilah mahasiswa karo yang ada di kampus. Jadi ini adalah potensi yang sangat baik dan ini yang harus kita tangkap. Itulah hubungannya dengan menghasilkan pemimpin. Pesannya, tangkap dengan jelas dan gumulkanlah visi atau tujuan pelayanan mahasiswa itu. Sekali lagi, tangkap dan gumulkan. Bukan sekedar tahu atau hafal. Nah, kita banyak tahu dan hafal, tapi kita nggak menangkap dan menggumulkan. Sekali lagi bahwa pelayanan mahasiswa adalah pelayanan untuk mentransformasi orang-orang. Bukan sekedar memberi informasi. Jadi kita ingin mentransformasi setiap generasi ke generasi, memberitakan Injil ke mereka, memberikan mereka, supaya kehadiran mereka membawa dampak
bagi dunia, bagi Indonesia, dan bagi bidang di mana mereka nanti berada.